Lebih lengkap soal pengusutan penyebab kematian diplomat Kementerian Luar Negeri Arya Daru Pangayunan. Kita tanyakan ke jurnalis Kompas TV, Zevanya Situmeang dan juru kamera Bondan Wicaksono. Zevanya, informasinya hari ini Komnas HAM mendatangi tempat kejadian perkara. Apa yang saat ini sedang ditelusuri termasuk dari Komnas HAM di TKP? Ya, Friska, betul. Tadi sekitar pukul 4 sore Komnas HAM ini meninjau langsung lokasi TKP ditemukannya diplomat muda Arya Daru Pangayunan. Tadi memang kedatangan dari Komnas HAM ini turut didampingi oleh polisi dan juga penjaga kos, di mana maksud dan tujuan kedatangannya ini Komnas HAM mau melihat bagaimana letak CCTV di area indekos milik diplomat muda ini dan juga seperti apa bentuk ruang kamar kos dari Arya Daru ini, dan juga tadi sempat banyak berbincang dari Komnas HAM dengan penjaga kos di tempat ini. Meskipun tadi kalau dari Komisioner Pemantauan dan Penyelidikan Komnas HAM, Saulin P. Siagian ini menyebut belum bisa menyampaikan adanya temuan apapun setelah dia meninjau kondisi kamar kos dari diplomat muda ini, tapi yang jelas di sini Komnas HAM sangat menantikan hasil penyelidikan dari polisi. Meskipun tadi Komnas HAM menyebut tidak akan mencampuri proses penyelidikan, tapi di saat yang bersamaan ini Komnas HAM ini juga akan bergerak untuk mencari fakta-fakta terkait yang untuk mengungkap apa yang menjadi penyebab kematian dari diplomat muda ini tanpa harus mencampuri proses penyelidikan begitu ya, di mana akan digali dari pihak-pihak terkait lainnya. Tapi yang jelas di sini Komnas HAM akan menunggu yang kabarnya nanti hasil penyelidikan ini akan rampung selama 11 hari ke depan. Setelah nanti proses penyelidikan ini sudah keluar dari polisi, baru Komnas HAM akan menentukan langkah apa yang akan dilakukan terkait dengan pengungkapan kasus ini. Friska. Termasuk yang juga jadi pertanyaan, bagaimana upaya Kementerian Luar Negeri dan kerjasamanya dengan polisi dalam proses penyelidikan yang masih berlangsung hingga saat ini? Ya, Friska, kalau dari Kementerian Luar Negeri sendiri, dari juru bicara Kementerian Luar Negeri, Roy Sumirat, ini menyampaikan ungkapan duka tentu yang dirasakan oleh pihak Kementerian Luar Negeri, dan tentu untuk tindakan yang dilakukan, Kemenlu ini menyerahkan sepenuhnya bagaimana proses penyelidikan saat ini sedang ditangani oleh Polda Metro Jaya. Tapi dari Kemenlu ini menyebut akan menanggung beban yang dirasakan pihak keluarga, dan sekiranya ada bantuan yang diperlukan, ini akan diberikan oleh pihak Kemenlu. Untuk lebih lengkapnya, mari kita dengarkan pernyataan dari juru bicara Kementerian Luar Negeri, Roy Sumirat. Sebagai sebuah organisasi yang tentunya mengikuti hukum yang berlaku di Indonesia, Kementerian Luar Negeri akan menyerahkan sepenuhnya berbagai macam hal lain yang terkait dengan proses pencarian informasi yang saat ini masih terus dilakukan. Secara kedinasan, kami dari Kementerian Luar Negeri terus melakukan hal-hal yang sekiranya dimungkinkan untuk membantu pihak keluarga, terutama dalam keadaan sulit saat ini. Ya, seperti yang disampaikan tadi, Friska, Kemenlu ini akan menyerahkan sepenuhnya proses penyelidikan kepada pihak berwenang, tapi mereka siap untuk menanggung beban yang sekiranya diperlukan oleh pihak keluarga tentunya. Dan kita akan menantikan bagaimana nanti hasil proses penyelidikan dari polisi, karena saat ini pemeriksaan CCTV, kemudian pernyataan dari saksi-saksi terkait dan juga sejumlah alat bukti seperti alat komunikasi digital ini sedang dalam proses pemeriksaan dari pihak polisi. Kemudian tadi pagi olah TKP juga sudah dilakukan untuk mengecek kembali bagaimana kondisi kos dari diplomat muda ini. Kita nantikan yang kabarnya minggu depan ini diharapkan bisa rampung dan bisa dikabarkan kepada publik. Friska. Zevanya, tolong gambarkan apa yang berbeda olah TKP hari ini dengan sebelumnya. Data-data baru apa yang coba didalami oleh polisi? Ya, terkait dengan olah TKP yang tadi, ini memang dikabarkan dari tim Inavis, kemudian juga tim Dokes dari Polda Metro Jaya dan Puslap 4 Mabes Polri ini turut hadir, di mana fokus mereka selain untuk meninjau kembali seperti apa ruang kosnya, ini juga untuk melihat bagaimana posisi atau bentuk ventilasi jendela dari kamar kos milik Arya Daru ini dengan ventilasi jendela pada ruangan lainnya begitu ya. Ini hal-hal yang
tengah diselidiki dari olah TKP tadi, yang tentu ini hasilnya masih kita tunggu, Friska dan juga saudara. Tapi kalau saya perhatikan di area lingkungan indekos ini memang terlihat ada banyak sekali CCTV, kurang lebih 7 CCTV ini ada memantau aktivitas, di mana ada yang memantau dari area pintu masuk, kemudian halaman indekos, dan juga dari sisi indekosnya sendiri. Nah, di dalam area lingkungan kos ini, Friska, ini kami juga melihat ada toko yang menjual barang-barang umum begitu ya, yang artinya area lingkungan kos ini bisa dikunjungi oleh masyarakat umum, yang dimana tokonya ini beroperasi hingga malam hari. Nah, sejumlah CCTV tadi ini harusnya bisa menjadi petunjuk atau bagaimana polisi ini menyelidiki lebih lanjut terkait dengan kasus ini, yang tentu kita nantikan, Friska, karena saat ini kalau dari Kapolda Metro Jaya Irjen Karyoto ini menargetkan minggu depan diharapkan dari sejumlah temuan-temuan yang sudah dikumpulkan oleh polisi ini diharapkan bisa mengungkap apa yang kemudian menjadi penyebab dari tewasnya diplomat muda Arya Daru Pangayunan ini. Friska. Olah TKP dilakukan hari ini di kamar indekos dari diplomat muda yang tewas Arya Daru Pangayunan. Terima kasih Zefanya Situmya.